Karena pasti akan ada efisiensi, pasti akan ada efisiensi. Nah, tapi saya ingin sekali bicara tentang bagaimana kekuatan Jakarta. Setelah kita mengalami itu, inilah untungnya Pak Gub ini seorang, dia selalu bilang, "Bang, saya di meja, abang eksekusi." Makanya sekarang Pak Gub ada di Cina, ada di Jepang, ada di Korea. Beliau adalah menghubungi semua. Saya yang bekerja hadir di sini. Hari ini ada 7 undangan yang harus saya kunjungi. Singkat kata, bagaimana kita menciptakan creative financing. Nah, betul tadi Bang Putra sampaikan, kita membaca peta kekuatan Jakarta. Maka itu keluarlah tagline, jaga Jakarta. Bapak Ibu sekalian, Jakarta ini bukan hanya Betawi. Jakarta ada Jawa, ada Betawi, ada Cina, ada Bugis, ada Sunda. Itu kekuatan. Kemudian kita juga yakin Jakarta ini ada berbagai suku dan berbagai agama. Ini kekuatan. Saya mencoba mendesain melalui sebuah program yang kita bilang Jakarta Penuh Warna. Kita awali, Bapak Pendeta, Ibu Bapak sekalian, kita awali pada waktu ulang tahun DKI Jakarta pertama, 22 Juni tahun 2025. Kita bikin kegiatan budaya pertama kali di tengah-tengah HI. Hampir 7.000 kita libatkan masyarakat Jakarta. 2.000 pencak silat dengan segala macam aliran. 5.000 semua sanggar kita kerahkan untuk tampil dalam segala macam kebudayaan. Itulah yang mendapat indeks kota Jakarta meningkat. Pada waktu kami masuk, indeks kota Jakarta ada pada nomor 74. Sekarang 71. Ini pekerjaan yang bukan ringan. Karena Pak Gub ingin pada tahun 2029, indeks kota global Jakarta harus masuk dalam 50 besar. Untuk apa ini kita lakukan? Karena kalau kita memang ingin masuk ke dalam kota global, kita harus mendesain secara global. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita coba kekuatan Jakarta. Saya mulai dari Christmas Carol pada waktu Natal. Panitia datang ke kami mempresentasi kegiatan. Kebetulan kalau kegiatan budaya, agama, pasti wakil gubernur menjadi penanggung jawab. Pasti. Karena Pak Gub bilang udah ini urusan abang lebih paham dari saya. Siap. Jadi pada waktu panitia mempresentasikan, Pak kami izin untuk buat Natal, Christmas Carol. Saya lihat memang ada di 10 tempat waktu itu. Kota Tua, di Blok M segala macam. Saya lihat mau di HI, saya tanya berapa orang? Ya kira-kira 100 orang Pak. 100 orang mau nyanyi di HI. Iya Pak, saya tidak izinkan. Kaget panitia. Pasti mereka pikir wah Pak Wakil ini diskriminasi. Saya bilang kalau kamu cuma tampil 100 orang saya nggak izinkan, tapi kalau kamu tampil 1.000 orang saya izinkan. Kaget panitia. Panitianya lebih kaget Bapak Ibu sekalian. Pak yang benar Pak, iya. Saya mau ngebayang HI itu berisi paduan suara gereja apapun alirannya, ramaikan Natal. Belum pernah terjadi di Jakarta seperti itu. Puji Tuhan sukses. Karena sukses, tanggal 25 hujan di Jakarta. Panitianya penasaran Bapak. Pak izin Pak, boleh nggak kita tampil lagi? Saya bilang, oh baru terasa sekarang bagaimana nyanyi di HI 1.000 orang. Iya mau nyanyi, ya kalau boleh kita mau di GBK. Oke berapa orang? 1.000? Enggak. Kalau enggak 1.400 saya nggak izinkan. Naik lagi Pak. Wow, meningkatlah Jakarta. Kita tampilkan Jakarta Light Festival. Jumlah pengunjung Bapak Ibu sekalian, maaf. Ini saya harus sampaikan supaya Bapak Ibu semua keluarga besar Gereja Pentakosta ini yakin dengan wakil gubernurnya. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, okupasi hotel di sekitar HI weekend 40% cuma. 40%. Karena orang Jakarta ke Bali, ke Bandung, ke Singapura. Enggak ada yang nginep di hotel. Wah, begitu saya bikin itu. Waduh, sampai nolak-nolak. Hotel itu sekarang ini
Makanya sekarang pihak hotel di sekitar HI minta, Bang kalau bisa tiap minggu bikin acara. Emangnya gue IO, gue bilang. Nah singkat kata Bapak Ibu sekalian, sukses Christmas Carol. Mengembalikan semua orang bersatu. Karena kita baru saja menghadapi sebuah kejadian. Karena itu keluarlah tagline jaga Jakarta. Jakarta kalau bukan kita yang jaga semua, mati kita semua. Bukan berarti tidak tugas polisi dan TNI, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Turunlah kita, bikin tahun baru. Wow, persyaratannya cuma satu, tidak boleh ada kembang api. Karena waktu itu Sumatera sedang terjadi bencana. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Buatlah itu. Sukses. Hotel penuh Bapak Ibu sekalian. Hotel penuh. Bahkan mungkin melebihi dari okupansi 110%. Mereka jahat. Enggak per hari, mereka bikin paket 3 hari. Jadi kalau Bapak Pendeta mau nginep di sana, enggak bisa 1 hari, harus 3 hari. Pintar juga itu hotel. Singkat kata, masuk Imlek, kita bikin lagi suasana Imlek. Wow. Sampai orang dari Glodok datang ke sini, waduh Bang, gue nggak pernah lihat Jakarta kayak gini. Ya lo nggak pertema sidul sih, gue bilang. Yang luar biasa nyepi Bapak Ibu sekalian. Nyepi belum pernah terjadi, ogo-ogo tampil di HI. Datang panitia dari keluarga besar Hindu Jakarta, Pak. Kami izin untuk nyepi. Oke, gimana? Ya kita mau ini ogo-ogo. Ada berapa? Ada 3 Pak. 3 tampil di HI. Nggak mau saya. Kaget lagi. Waduh, Pak Wagub nggak percaya, nggak kasih kesempatan. Kalau lebih dari 15 saya kasih. Aduh, bener Pak? Iya kenapa? Ya tapi anggaran nggak ada. Saya cariin anggarannya. Jadi 3 ogo-ogo dibikin oleh keluarga kita yang dari Hindu Jakarta, sisanya kita cariin duit untuk bikin ogo-ogo. Tampillah ogo-ogo di Jakarta, luar biasa. Gubernur Bali marah sama saya. Ini gara-gara abang turis Jakarta nggak ke Bali katanya. Singkat kata masuk Ramadan, singkat kata kita bikin kolosal hari raya. Kita tutup kemarin dengan halal bihalal Jakarta. Yang ingin saya sampaikan dari kegiatan budaya dan agama yang begitu kuat. Jakarta menghasilkan 67 triliun. Saya harus cerita ini karena saya perlu kerjasama dengan Perkupi ini untuk membangun. Tadi yang dikatakan Bang Putra, itu barangkali harapan saya. Saya ingin menjahit semua agama yang ada di Jakarta ini. Supaya apa? Jakarta bisa kita jaga bersama. Karena Bapak Ibu sekalian, saya nggak ingin bicara tentang politik besar. Tapi realita yang akan kita hadapi, dolar sudah 17.300. BBM sudah mulai naik. Disinilah soliditas kita harus dipertahankan. Pasti kita akan mengalami goncangan-goncangan. Pasti, walaupun besar kecil kita tidak tahu. Inilah makanya kita harus hadir di tengah masyarakat kita, minimal di keluarga gereja masing-masing untuk tenangkan situasi ini. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap setelah pengurusan ini terbentuk, mulailah kita bersosialisasi. Kapan-kapan kita diskusi di Balai Kota, silakan. Kita akan mapping bagaimana rencana Jakarta. Ya, saya sekarang ini Bapak Ibu penanggung jawab 4 tempat di Jakarta ini. Saya penanggung jawab Kota Tua. Kita akan merevitalisasi Kota Tua. Karena Bapak Ibu sekalian, tahun 2029 MRT kita akan sampai di Kota Tua. Bayangin hari ini saya mendapat berita Jakarta akan mematikan beberapa tempat listriknya. Seminggu lalu Jakarta sempat mati, MRT kita mati Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan saudara kita yang ada di MRT nggak ada lampu di dalamnya, bagaimana mau keluar. Nah ini kan harus kita antisipasi. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, kemudian saya penanggung jawab Pasar Baru. Kita akan revitalisasi Pasar Baru. Bapak Ibu sekalian mungkin tidak tahu, lapangan Banteng ini sudah menjadi kawasan. Kita baru kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Gedung Maramis itu bisa digunakan untuk kegiatan. Artinya
bisa digunakan untuk kegiatan yang dalam komersil gitu loh. Nah, jadi artinya kita semakin banyak dapat tempat. Sekali lagi saya berharap Perkupi Jakarta dapat menjadi mitra strategis dan kita sama-sama bisa membangun Jakarta ini melalui kegiatan yang kita sama-sama harapkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertugas kepada para pengurus Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Perkupi Provinsi di Jakarta yang akan dilantik. Mari kita jaga semangat kolaborasi dan inovasi untuk menjadikan Jakarta sebagai kota inklusif, harmonis, dan berdaya saing. Sebagai penutup, saya akan memberikan hadiah pantun. Saya belum janji bisa naik dari 5 ke jadi 10. Minimal pantun aja saya kasih. Menikmati kopi hangat sambil bercengkerama. Ditambah sesendok gula sesuai selera. Mari kita rawat persatuan dan cinta sesama agar Jakarta semakin rukun dan sejahtera. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan Bapak Wakil Gubernur. Berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur tetap di tempat. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Gereja Pentakosta Indonesia didampingi Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta Indonesia dan Ketua Umum Perkupi, dan berkenan juga kepada Bapak Putra Nababan untuk naik ke atas panggung untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Wakil Gubernur berupa ulos. Ya, pemberian ulos sebagai tanda bahwa Perkupi bersaudara dengan Wakil Gubernur. Mari kita akan saksikan bersama pemberian cenderamata dari Ketua Umum Gereja Pentakosta Indonesia kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Bersama-sama dibuka. Ya. Ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ulos perlambang bagian dari kedekatan. Baik, kita foto bersama. Untuk mengabadikan momen yang berharga, ya berkenan berfoto bersama. Ya, baik. Izin berkenan untuk kita foto bersama dengan para pengurus dan juga tamu undangan. Kita akan foto bersama dengan pertama, mohon izin kita pose resmi. Berkenan Bapak Ibu untuk kita berdiri. Kita akan foto bersama dengan Bapak Ketua Gereja Pentakosta Indonesia, Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Baik, saya hitung dulu 1, 2, 3 baru selanjutnya mohon izin para fotografer. Ya, kita foto bersama dengan gaya resmi dulu. Resmi 3 kali 4, ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya kita akan foto. Ya, berkenan untuk berpose, ajukan 5 jari ke depan sebagai simbol Jakarta menuju 5 abad, 500 tahun DKI Jakarta. Mari kita tepuk tangan bersama. Baik, terima kasih. Demikianlah acara pembukaan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta di acara pelantikan. Kami berdoa Bapak sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi kepada Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Salam sehat Bapak.